Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor IPMAFA, yang saya hormati Bapak Nur Khosiin selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Saya beserta teman-teman saya di sini akan menyampaikan materi tentang prosedur pengembangan sistem instruksional. Sebelum kami membahas tentang materi kita hari ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Laili Safira, dan ada Mbak Nikmatur Rasyida, dan juga ada Mbak Wahyu Safitri Sriwijayanti. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan tentang pengertian prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Omar Hamalik mendefinisikan PPSI sebagai pedoman yang disusun oleh guru dan berguna untuk menyusun satuan pelajaran. Di sini juga dijelaskan PPSI merupakan salah satu pendekatan dalam merancang sistem pembelajaran, khususnya satuan pembelajaran oleh guru atau tenaga kerja. Ini dari UT Progja Lebesius, Format Kurikulum dan Strategi Pembelajaran, dipublikasikan pada 8 Februari 2011. Di sini sebenarnya masih sama, Hamalik dan Omar Hamalik itu sama, cuma tahunnya berbeda. Yang tadi saya bacakan itu tahun 2006 dan ini di bawahnya ini 2005. Kalian bisa baca sendiri ya. Dan di sini menurut Hamzah, PPSI itu adalah sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar, agar setiap individu dapat meraih keberhasilan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan PPSI itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang tujuan dari PPSI. Apa sih tujuan dari PPSI itu? Tujuan PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, mulai populer seiring pemberlakuan kurikulum 1957. Sistem prosedur pengembangan sistem instruksional mengarah pada tercapainya tujuan khusus dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk perilaku peserta didik. Nah, harapan diterapkannya PPSI ini, PPSI guru atau tenaga pendidik itu agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Prosedur pengembangan sistem instruksional digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menyusun sebuah rencana pembelajaran atau perumusan tujuan pembelajaran. Kritik terhadap penerapan prosedur PPSI di kalangan para pengajar atau guru, yaitu prosedur ini membawa konsekuensi terhadap beban kerja guru dan juga kepala sekolah bertambah di bidang administrasi dokumen seperti penyusunan suatu pembelajaran yang detail, termasuk penyusunan alat evaluasi yang harus dan dapat mengukur tujuan pembelajaran. Jadi tujuan-tujuan PPSI ini yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tapi juga ada kritik dari seorang pengajar atau guru itu, kalau adanya PPSI ini tuh kayak mereka ini kayak ada beban gitu. Bebannya apa? Beban guru dan juga kepala sekolah ini bertambah di bidang kayak administrasi dokumen, karena kan penyusunan PPSI itu harus secara detail dan juga harus mencantumkan alat-alat evaluasi yang harus dan dapat mengukur tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya materi yang tentang model pengembangan PPSI akan dijelaskan oleh Saudari Nikmatur Rasyidah. Kepadanya saya persilahkan. Saya, Nikmatur Rasyidah, akan menjelaskan tentang model prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Munculnya model PPSI dilatar belakangi oleh beberapa hal berikut. 1. Pemberlakuan kurikulum 1975. Metode penyampaian adalah prosedur pengembangan sistem instruksional untuk pengembangan satuan pembelajaran. 2. Berkembangnya paradigma pendidikan sebagai suatu sistem, maka pembelajaran menggunakan pendekatan sistem PPSI.
3. Tuntutan kurikulum 1975 yang berorientasi pada tujuan, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan kontinuitas. 4. Sistem semester pada kurikulum 1975 menuntut perencanaan pengajaran sampai satuan materi terkecil. 5. Pendidik atau guru masih menggunakan paradigma transfer of knowledge, belum pada pembelajaran yang profesional. Konsep dari PPSI ini adalah bahwa suatu sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem, yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi dari PPSI adalah untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematik dan sistematis, untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI digunakan sebagai pendekatan penyampaian pada kurikulum 1975 untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan kurikulum 1976 untuk sekolah kejuruan. PPSI menggunakan pendekatan sistem yang mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa PPSI merujuk pada pengertian sebagai suatu sistem, yaitu sebagai kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai suatu sistem pembelajaran mengandung sejumlah komponen seperti tujuan, materi, metode, alat, dan evaluasi yang semuanya berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. PPSI merupakan model pembelajaran yang menerapkan suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Safitri Sriwijayanti. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pokok pengembangan model PPSI atau proses pengembangan sistem instruksional. Nah, ada 5 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Ini dengan tujuan instruksional. Maksudnya adalah tujuan pembelajaran khusus, yaitu rumusan yang jelas dan operasional mengenai kemampuan atau kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki oleh peserta didik. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengembangkan alat evaluasi. Nah, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat evaluasi, yaitu dengan tes. Jenis-jenis tes dan bentuk-bentuk tes yang akan digunakan, apakah jenis tes tertulis, lisan, atau tes perbuatan. Kemudian bentuk tesnya apakah pilihan ganda, esai, benar salah, atau menjodohkan. Hal ini sangat bergantung pada hakikat tujuan yang akan dicapai. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Pada langkah ini perlu mempertimbangkan beberapa hal, yakni merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian menetapkan kegiatan yang masih perlu atau tidak perlu ditempuh lagi oleh peserta didik. Lanjut ke langkah keempat yaitu merencanakan program KBM atau kegiatan belajar mengajar. Pada langkah ini perlu disusun strategi proses pembelajaran dengan cara merumuskan kegiatan mengajar dan kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis sesuai dengan situasi kelas. Pendekatan dan metode pembelajaran yang akan digunakan dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang akan disampaikan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pelaksanaan program. Dalam langkah ini yang harus dilakukan adalah mengadakan pretest atau tes awal. Selanjutnya menyampaikan materi pelajaran dan mengadakan post-test atau tes akhir.
Dari penjelasan di atas, diperoleh beberapa kelebihan dan kekurangan dalam model PPSI. Di antaranya adalah dari kelebihan PPSI. Kelebihan PPSI yang pertama, lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Yang kedua, uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Kemudian ada kekurangannya dari PPSI, yaitu bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena guru harus memberikan pretest dan post-test untuk setiap unit pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam penjelasan, atau dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan, yang kami berikan bisa membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.